Di balik bentangan salju abadi dan badai yang menggigit tulang, tersembunyi kekuatan mematikan yang tak terlihat. Siberia, jantung nuklir Rusia. Bukan Moskow, bukan Kaliningrad. Jika Perang Dunia Ketiga meletus, pusat kendali kehancuran global justru terletak ribuan kilometer dari kota-kota besar di dalam tanah beku Siberia. Mengapa Rusia memilih Siberia sebagai lokasi strategis rudal balistik antar benua? Jawabannya sederhana. Luas, terpencil, dan nyaris mustahil ditembus. Hutan taiga yang lebat, tundra tanpa jejak manusia, dan suhu ekstrim menciptakan benteng alami yang bahkan NATO pun enggan sentuh. Di wilayah inilah Rusia membangun jaringan bunker bawah tanah yang tahan, ledakan nuklir dan serangan rudal hipersonik. Beberapa di antaranya terkubur ratusan meter di bawah tanah, dilindungi beton bertulang dan sistem keamanan yang tak terbayangkan. Satu lokasi penting adalah Objek 825, fasilitas peluncuran rudal yang tertutup salju abadi, dikelilingi radar dan sistem S-500 Prometei. Di dekat sungai Yenisei, silo rudal ICBM RS-24 Yars berdiri siap siaga. Rudal ini mampu menempuh 12.000 km dan membawa beberapa hulu ledak nuklir. Dari sinilah Rusia bisa melumpuhkan Washington, Paris, dan Tokyo hanya dalam hitungan menit jika tombol merah ditekan. Namun ancaman ini tersembunyi rapi. Bahkan satelit pengintai US pun sering terkecoh oleh ilusi visual dan sistem kamuflase termal Rusia. Sistem pertahanan udara Rusia di Siberia bukan sekadar tameng, ini adalah jaring laba-laba, elektronik yang aktif memindai langit dan tanah 24 jam sehari. S-400 dan S-500 bukan hanya dioperasikan di sekitar Moskow. Unit elit mereka ditempatkan jauh di tengah Siberia, menjaga jalur lintasan rudal nuklir. Setiap bunker di wilayah ini terhubung dalam jaringan komunikasi bawah tanah yang dirancang untuk tetap aktif, bahkan setelah serangan EMP. Rusia belajar banyak dari Perang Dingin, maka mereka membangun bunker-bunker cadangan lengkap dengan fasilitas hidup selama berbulan-bulan. Beberapa pangkalan bawah tanah bahkan dilengkapi pembangkit listrik mini, penjernih air, dan sistem pertanian tertutup. Pasukan yang ditugaskan di sana bukan tentara biasa. Mereka adalah unit strategis dari divisi, rudal ke-33 dan pasukan cadangan nuklir. Setiap awak silo dilatih untuk menghadapi simulasi perang nuklir total, termasuk isolasi total dan komunikasi terputus. Jika pusat komando di Moskow dihancurkan, perintah peluncuran cadangan dapat dikeluarkan langsung dari markas di Siberia. Inilah kekuatan perimeter, sistem peluncuran otomatis Rusia, yang dikenal di Barat sebagai Dead Hand. Selama masih ada bunker aktif di Siberia, Rusia tetap bisa membalas, bahkan jika seluruh pemerintahannya dihancurkan. Setelah 2022, dan khususnya pasca sanksi besar-besaran Barat, Rusia semakin gencar memperkuat pertahanan di Siberia. Anggaran pertahanan dialihkan diam-diam ke proyek Zima, inisiatif rahasia untuk modernisasi penuh sistem nuklir dan rudal lintas benua. Siberia bukan hanya zona militer, kini menjadi ladang pengujian teknologi, rudal hipersonik seperti Avangard dan Burevestnik. Pakar Barat memperingatkan, lokasi-lokasi pengujian ini tidak bisa dipantau secara langsung oleh satelit karena dilindungi interferensi elektronik berat. Bahkan drone siluman NATO yang mencoba mendekat dilaporkan jatuh mendadak tanpa sebab yang jelas. Dugaan kuat akibat jamming Rusia. Di permukaan hanya salju dan keheningan, tapi di bawah tanahnya, jantung pertahanan nuklir dunia terus berdetak. Dunia mungkin menatap Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan, tapi ancaman sesungguhnya bisa muncul dari kesunyian Siberia. Siberia telah menjadi simbol strategi Rusia yang paling ditakuti. Tak terlihat, tak terjangkau, tapi mematikan dalam sekali hentak. Dan selama es masih menutupi daratannya, benteng ini akan terus berdiri kokoh, tak tersentuh oleh waktu atau kekuatan musuh. Siberia bukan hanya tanah beku, ia adalah peringatan bisu bagi dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang tersembunyi di ujung dunia.